Akan harus beres 10 menit. Nanti deh dimulai 10 menit. Nah, kalian mengerjakan pretest ini cukup kebetulan cuma di Google Form ya, jadi nggak sulit lah, karena pasti kalian udah tahu waktunya. Bentar, mana ya? Kayak nanti di sini kita pakai menit. Oke, ininya kalian udah siap kan semuanya? Insya Allah siap teh. Oke, ininya di ini ya, di chat alamatnya. Kita bisa udah pada buka chat? Atau belum? Oke, kalau gitu kita udah siap kan ya? Kita mulai dari sekarang, 10 menit ya. Semangat!
Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Tadi sedikit diperpanjang karena banyak yang baru masuk, jadi tinggal 2 menit lagi ya untuk yang baru masuk. Oke, waktunya udah habis ya. Berarti kalian udah tahu hasilnya kan tadi, kesalahan dan mungkin yang tadi Teteh lihat kebanyakan kalian itu terkecoh sama bahasanya kali ya? Iya, Kak. Ya, karena kalian buru-buru kelihatan. Oke, kita bahas yang tadi, yang soal-soal pretest-nya ya. Bentar. Kelihatan kan? Udah ada. Kelihatan. Oke, kita mulai yang pertama. Peta wilayah. Kita lihat peta wilayah ini. Ini berarti bisa disimpulkan kalau ini tuh di daerah Jawa karena ada Yogyakarta dan Surakarta. Nah, lalu sebenarnya ini pas zaman kapan sih? Dilihat di sini, Mataram pada tahun 1839. Nah, Mataram pada tahun segini berarti ini bisa dibilang ini itu Mataram Islam. Kalau Mataram itu kan nggak sesuai Mataram Hindu. Berarti ini pada masa Mataram Islam karena di sini juga ada nih yang pink yang ini Surakarta, Kesultanan tuh. Lalu ini Kesultanan Jogja. Walaupun di tengah-tengahnya ada Kesultanan Surakarta juga. Lalu ada Mangkunegara. Ini daerah Mangkunegara. Lalu di sini ada Paku Alam. Nah, Paku Alam. Lalu sebenarnya itu hasil dari apa sih? Apakah memang tiba-tiba ada gara-gara perang ataupun apa? Ternyata itu hasil perjanjian. Nah, mana sih otomatis ini kan Mataram ya, tadi udah bilang.
Bongaya perjanjiannya bukan Mataram ya, tapi Maluku kalau Bongaya. Terus Salatiga ini nggak ada di Jawa Tengah, itu nggak mungkin. Tuntang juga enggak. Jadi antara Giyanti sama Mataram. Lalu yang pada ini yang kedua ini ternyata perjanjian itu ini perjanjian Giyanti. Kenapa perjanjian Giyanti? Jadi kalau merunut dari sejarahnya sendiri, sebenarnya perjanjian ini itu dilakukan oleh 3 pihak. Ada pihak VOC atau Belanda saat itu, lalu ada pihak dari keraton dari Yogyakarta, di mana di situ yang sedang bukan bertugas apa ya, yang memang jadi pemimpin saat itu yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III yang nantinya akan jadi Hamengkubuwono I itu Pakubuwono III. Nah, mereka itu sebenarnya sedang berselisih paham dikarenakan yang sebelumnya itu kan bisa dibilang kerannya yang dipimpin sama Sultan siapa ya, Sultan Agung. Iya, Sultan Agung sama Sultan Agung. Dan itu kebetulan Mataram keadaan yang sangat baik gitu, atau bisa dibilang dalam keadaan setelah Sultan Agung meninggal, yang Pakubuwono sama tangan untuk mendapatkan wilayah dari Mataram. Nah, awalnya kan wilayah Mataram tuh ini, karena Mataram itu tadinya memang didirikan dari bekas kerajaan Pajang, dan yang mendirikannya itu masih ada tali keturunan dari Majapahit, makanya masih di daerah sini. Awalnya di kerajaan, dan akhirnya melebar ke Yogyakarta dan sebagainya. Nah, setelah saling berselisih paham di dalamnya, akhirnya di situ dimanfaatkanlah oleh si Belanda. Makanya Belanda di sini masuk kan. Nah, dimanfaatkanlah oleh Belanda, di mana Belanda ini bisa dibilang adu domba agar ya tetap dalam keadaan konflik gitu. Hingga akhirnya dijadikan namanya perjanjian Giyanti. Kenapa di perjanjian Giyanti? Karena perjanjiannya itu berada di tempat yang namanya Giyanti saat itu. Hanya itu antara Mataramnya itu sebenarnya secara de facto, atau bukan de facto sih, secara perjanjian sebenarnya Mataramnya itu kerajaannya dibagi 2. Jadi ada daerah timur, ada daerah barat. Nah, ini berarti daerah barat. Daerah barat, ini daerah. Nah, itu dibagi di mana si daerah barat ini yang itu dipegang sama Pakubuwono, dan yang bagian timur ini dipegang sama yang nanti sekarang Surakarta juga, jadi Mangkubumi. Nah, di daerah sini gitu. Lalu Belanda di mana? Sini. Belanda itu secara tidak langsung sebenarnya mendapat bagian dari wilayah-wilayah hasil dari perjanjian Giyanti. Dia itu memang menyasar sih dari awal untuk menguasai kan pantai-pantai di Jawa, terutama pantai-pantai yang memang menurut mereka memang kondusif untuk perekonomian gitu. Makanya di sini ini sebenarnya dikuasain oleh Belanda, termasuk ini nih. Ini kan dikuasain oleh Belanda juga sebenarnya. Nah, ini jadi ini tuh ini masih warnanya kan gini ya, tapi sebenarnya secara itu jadi yang lainnya itu cuman boneka gitu loh. Ujung-ujungnya yang di sebelah-sebelah sini itu di pesisir pantainya itu memang dikuasain sama pihak Belanda saat itu kayak gitu. Karena untuk yaitu hasil dari di adu domba dari yang semuanya.
Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Lalu yang kedua, peninggalan arsitektur pada masa kerajaan Islam dengan sistem macapat, yaitu suatu kepercayaan yang didasarkan pada bangunan menjadi 4 penjuru arah, di mana ada utara, selatan, barat, dan timur. Sistem Macapat ini dikaitkan dengan pendirian bangunan yang terdiri dari, jadi sistem Macapat ini sebenarnya dikenalkan oleh Wali Songo saat itu pertama kali, dan yang menginisiasinya adalah Sunan Kalijaga saat itu. Makanya banyak atau memang sistem Macapat ini emang terjadi di Jawa, dan itu pun sampai sekarang masih digunakan, walaupun ada beberapa yang bergeser. Makanya mungkin di sini kalian ada yang terkecoh karena ada beberapa wilayah yang masih uh, yang sudah berganti gitu, adapun yang memang masih asri seperti dulu, dan kebanyakan yang masih asli sampai sekarang itu di wilayah Jawa. Kalau daerah Jawa Barat itu sudah ada beberapa uh, apa ya, bisa dibilang udah diganti gitu salah satunya. Nah, yang paling tepatnya itu ini, di mana ada keraton di sebelah, keraton itu di sebelah, atau Pekalongan berarti di sebelah selatan. Terus di barat itu ada masjid, terus di seberangnya masjid itu ada penjara, baru di sebelah timurnya, utaranya itu ada pasar, atau bisa dibilang pusat perekonomian. Kalau kalian melihatnya misalkan alun-alun Bandung, itu kan kalian lihat sendiri sebenarnya alun-alun yang pertama kan ada masjid tuh, Masjid Agung. Terus di pinggirnya kan ada pasar Kembang itu ya. Terus di pinggirnya sebelah sana sebenarnya kan itu bekas penjara juga. Baru di seberangnya, harusnya kan biasanya kan di seberangnya ya, di arah mata angin dari apa tuh, dari masjid itu harusnya pasar ya. Awalnya memang pasar, tapi akhirnya kan pasarnya dipindah ke sebelah sini yang dekat dengan pusat pemerintahan gitu. Itu sedikit bergeser sebenarnya kayak gitu. Tapi yang pasti memang awalnya itu memang pasar itu sebelah sana gitu, yang sekarang tuh kosong. Nah, awalnya di situ sebenarnya gitu. Jadi ini tuh dalam perkembangan waktu sistem Macapat ini bisa dibilang disesuaikan dengan keadaan juga saat itu, dan itu untuk perkembangannya kadang ter ini terpengaruh sama uh, zaman juga, kayak pas kan langsung kolonial kan saat itu. Nah, itu diubah lagi kayak gitu. Nah, yang pasti sistem itu yang awalnya itu memang ada keraton, masjid, pasar, dan penjarahan. Lalu biasanya arah mata angin ini punya filosofi tersendiri, terutama untuk keraton atau pusat pemerintahan gitu. Nah, kenapa pusat pemerintahan? Biasanya mereka itu kalau kalian teliti secara apa ya, secara kalau kalian lihat diam aja sok liatin, itu ternyata si keraton atau pusat pemerintahan tuh pasti membelakangi dari gunung atau tempat yang lebih tinggi biasanya. Kenapa? Karena itu untuk menggambarkan kalau dia itu apa ya, biar nggak apa ya, ya udah, jadi kan kalau tinggi berarti bisa dibilang oh tinggi nih hatinya, terus sombong gitu, jadi kan nggak bisa dibilang dia meninggalkan sifat yang dia sebagai seorang yang tinggi gitu, tapi harus melihat ke yang arah ke berarti ke selatan, di mana selatan itu kebanyakan si keraton atau pusat pemerintahnya itu menghadap ke laut, di mana dia tuh harus melihat bahwa oh seorang pemimpin itu harus bisa berlapang dada sebesar laut kayak gitu. Nah, itu biasanya ada filosofinya tersendiri gitu. Kalau untuk keraton ataupun pusat pemerintahan kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Oh iya, satu lagi. Tadi kalian banyaknya kalau nggak salah dilihat itu pilihnya alun-alun. Alun-alun itu bisa dibilang pusatnya. Jadi di antara yang keempat wilayah itu alun-alun itu sebagai pusat. Kenapa sebagai pusat?
Karena alun-alun itu yang menunjukkan bahwa kita bisa berkumpul siapapun ataupun masyarakat apapun tanpa adanya perbedaan dari segi sosial maupun bangsa ataupun ras, itu bisa berkumpul di alun-alun gitu. Jadi bisa dibilang itu teh mencerminkan masyarakat yang majemuk saat itu gitu. Jadi pada ngumpul di alun-alun di tengah gitu. Kalau benteng kayaknya enggak, karena kebanyakan kalau benteng di Indonesia di beberapa kota nggak ada benteng, kecuali yang di daerah benteng berarti Yogyakarta doang. Kalau di yang lainnya kan nggak ada benteng. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Adanya UU Agraria dan UU Gula di tahun 1870, sehingga yang mengakibatkan banyaknya investasi dari asing saat itu. Jadi makanya banyak di sini perusahaan-perusahaan asing yang akhirnya mendirikan ataupun membeli perkebunan ataupun pertambangan. Nah, salah satunya adalah perkebunan tebu. Karena yang sisa-sisanya Teteh lihat kebanyakan saat itu tuh memang masih dikelola oleh pemerintah ataupun masih sama orang pribumi. Tapi kebanyakan dari pemerintah sih. Nah, untuk tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur sendiri, sampai sekarang pun masih ada beberapa yang memang dikelola sama pihak asing, seperti itu. Makanya salah satu perkebunan yang munculnya itu kebanyakan ini perkebunan tebu kayak gitu. Walaupun dalam perkembangannya perkebunan tebu terutama apalagi di Jawa Barat itu makin menurun ya dibandingkan dengan perkebunan di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Aman teh, aman. Aman ya. Terus untuk mengisi kekosongan kas pemerintah, Belanda pasti tahu ini berhubungan sama VOC, dan saat itu yang dipimpin sama Van den Bos dan mencetuskan ide sistem tanam paksa. Nah, dampak dari diterapkannya sistem tanam paksa, kecuali, ingat di sini ada kata kecuali. Nah, kebanyakan di kalian itu banyaknya kayaknya nggak melihat kata kecualinya. Mungkin karena terburu-buru kayak gitu ya. Jadi nanti harus lebih, kan kalau dihitung-hitung waktu untuk UTBK itu lebih sedikit sebenarnya. Jadi kalian yang teliti ya harusnya baca soalnya gitu. Jadi, nah, untuk dampak yang diterapkan dari sistem tanam paksa itu apa? Tapi kan ini kecuali kalau dampak peluasan ekonomi uang, iya, karena saat itu digunakan ekonomi uang, dampaknya berarti pasti makin banyak gitu ya. Lalu pergeseran ke penguasaan tanah, iya, karena kan untuk orang-orang yang memang bisa dibilang kan tanah yang tadinya tuh tanam paksa harus bayar berapa, harus ini kan apabila orang itu memang sudah nggak punya uang ataupun apa, biasanya si tanah itu dijual kan ke orang yang lebih punya. Makanya di sini penguasaan tanahnya itu makin bergeser ya, yang punya ya makin punya, yang enggak ya makin enggak gitu. Makanya di sini masih dampaknya. Lalu pengenalan tanaman dan metode baru dalam pertanian di kalangan petani. Iya, karena saat itu petani sebenarnya sebelum adanya sistem tanam paksa ini nggak tahu tuh sebenarnya komoditas ekspor tanaman ekspor yang harus mereka itu tuh apa gitu, nggak tahu. Mereka rata-rata ya cuman yang mereka tahu aja gitu, kayak tanaman ya cuman padi, cuman palawija yang kayak gitu-gitu aja. Tapi ternyata setelah adanya sistem tanam paksa kan diwajibkan untuk bikin ataupun berapa persennya untuk tanaman ekspor kayak teh, kopi yang gitu kan mereka nggak tahu gitu. Nah, di situ ada berarti metodenya pun dikasih tahu gitu, metode cara penanamannya seperti apa. Nah, kalau nggak salah metode yang dikenalkan saat itu tuh cara penanamannya, kalau nggak salah itu ya metodenya. Lalu perubahan sosial di Jawa, iya. Tadi kan karena emang ada pergeseran penguasaan tanah,
maka perubahan sosial di Jawa itu bisa dibilang makin terlihat gitu, mana yang lebih bawah dan mana yang makin ke atas. Belum lagi dengan adanya orang yang punya kuasa, misalkan kayak si pengepul ataupun pengepul tuh yang saat itu jadi pengepul kan pimpinannya kayak ketua desanya, kepala desanya, ataupun bupatinya di sana. Nah itu tuh jadi makin kelihatan tuh di mana perubahan sosialnya itu dari stratifikasi kelihatan makin makin terlihat. Lalu dari segi cara bersosialisasi juga karena memang udah terlihat dari stratifikasi, mereka seperti mengkotak-kotakan gitu loh. Jadi nggak mau jadi orang yang lebih di bawah kayak gitu. Nah itu terlihat banget perubahan sosialnya sebenarnya untuk dampak dari tanam paksa sendiri. Nah jadi yang lebih ininya tuh, yang lebih tepatnya itu ini pengenalan sistem sewa tanah, bukan swasta gitu. Jadi emang semua sistem sewa tanahnya itu dipegang oleh negara, bukan sama swasta gitu. Jadi makanya yang lebih tepatnya ini untuk sistem yang bukan merupakan sistem dampak dari sistem tanam paksa. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Nggak mau tanya, Oh, boleh. kalau misalnya tips ngerjain soal yang kayak butuh pengetahuan yang harus baca dulu, kayak misalnya kayak yang tadi yang perjanjian itu kan kita kalau misalnya nggak tahu materinya bingung banget ya. Apakah ada tips gitu buat ngejawab? Oh, kalau yang kayak gitu, yang materi banget ya, jadi bisa dibilang kognitif. Itu susah sih kalau tipsnya memang kalian harus sering baca sih sebenarnya gitu, karena nggak tahu kan yang keluarnya tuh soal seperti apa. Tapi memang sejauh ini kebanyakan sih jarang ya yang gitu, paling satu atau dua. Tapi untuk UTBK sekarang kan sistemnya emang harus diisi semua ya kalau nggak salah. Bener nggak? Iya Kak, soalnya sistem IRT. Iya, sistemnya IRT ya. Jadi ya itu kalian pertama sering-sering ngelihat contoh-contoh soal yang sebelumnya lah. Bisa misalkan kan kalian sekarang tahun 2021. Nah, UTBK soal tahun 2020 seperti apa? Terus yang di 19, 18, pokoknya 5 tahun ke belakang dari yang kalian tuh kalian cari dan coba kerjain. Terus kalian kebanyakan berarti yang kayak gini ya. Nah, di situ coba kalian ini aja gali masing-masing gitu. Karena kalau untuk perjanjian ini kan memang jarang ya, jarang-jarang keluar gitu. Ini hanya bisa dibilang biar kalian mengenal sebenarnya ada juga sih ini tuh pernah keluar di tahun berapa ya? 2000-an 2008 kalau nggak salah si soal kayak begini perjanjian-perjanjian gini tuh pernah ada di 2008. Jadi emang nggak bisa diprediksi sebenarnya. Jadi untuk tipsnya ya kalian banyak baca aja sih. Terus kebanyakan kalau untuk misalkan kan ini kan berarti masa Islam ya. Nah kalau pada masa Islam coba misalkan kalau kerajaan-kerajaan kalian perdalaminnya kerajaan yang saat itu bisa dibilang besar. Misalkan kalau Islam Mataram kuno ini kan Mataram Islam kan ini besar. Terus Samudra Pasai, terus Aceh, nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang bakalan muncul. Atau Demak, kayak gitu. Nah, itu kemungkinan muncul. Misalkan kalau di Hindu-Buddha, Sriwijaya, Majapahit, Singosari, kemungkinan. Terus Mataram kunonya itu kemungkinan besar pasti keluar. Terus sama Kutai biasanya yang untuk menunjukkan kalau itu tuh yang pertama, kayak gitu. Nah, jadi jangan diperkirakan memang kerajaan-kerajaan yang besar seperti itu. Kalian yang harus benar-benar dipelajarin secara mendalam gitu. Bukan hanya oh iya tahu ini pemimpinnya siapa, tahun berapa. Oh gara-gara ini loh. Oh iya gara-gara ini. Nah, enggak gitu, enggak sampai gitu. Kalau bisa kalau untuk
UTBK kayak gini kan lebih dalam ya. Nah, untuk lebih dalamnya itu yang kerajaan-kerajaan yang terkenal, nah kalian dalamin aja. Biasanya soal-soalnya soal tentang kerajaan kayak gitu, dari situ. Kayak gitu, Anissa. Oke, Kak, makasih. Kejawab kan atau gimana? Oke, ada yang ditanyain lagi nggak sebelum kita lanjut? Oh iya, yang poin tadi kalian santai aja ya, jangan gara-gara poinnya kecil kalian jadi apa ya, kehilangan motivasi. Enggak gitu, jangan ini tuh cuman kayak latihan aja kok gitu, jangan sampai lost motivation gitu ya. Semangat, masih ada kok ya. Di sini kita belajar bareng-bareng kayak gitu ya. Semangat, semangat, oke? Oke, karena nggak ada yang nanya lagi, kita lanjut ke di sini, Raffles. Raffles yang bisa dibilang saat itu pada masa saat dia sama Inggris, ketika masa perintahannya menulis buku. Ternyata Raffles ini selama 5 tahun menjabat di Indonesia, dia juga bukan penelitian dan akhirnya bisa membuahkan sebuah buku. Nah, penelitiannya itu dilakukan oleh dia dan para koleganya atau bantuannya. Biasanya untuk mencari berbagai sumber, dia menyuruh rekan-rekannya untuk mencari seperti manuskrip, terus mewawancarai beberapa orang, ataupun mencari dari segi prasasti dan sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh pihak Raffles. Nah, buku yang dimaksud adalah History of Java. Makanya bisa dibilang buku ini itu menurut dianya sendiri, kalau yang tahu Jawa tuh dia yang paling tahu tentang Jawa karena dia benar-benar melakukan research dan bisa dibilang saat itu kalau nggak salah 2 tahun researchnya untuk semua bagaimana sih sebenarnya kehidupan di Jawa saat itu dan sekarang pun si buku ini tuh masih menjadi dasar utama dari orang-orang yang belajar tentang Jawa itu seperti apa sih sampai orang-orang sejarah pun memang masih penelitian yang bila memasukkan dari ya orang-orang Jawa di saat itu gitu, di saat kolonial berarti. Lagi yang ditanyakan sini ya, satu yang pertama itu pembubaran PKI. Lalu yang kedua itu tentang turunnya harga. Karena akibat dari apa ini teh? Tadi penanaman modal asing kebanyakan memang nanti ujung-ujungnya itu membuat harga-harga yang lokal itu menjadi naik. Karena kan kalau kalian mengenal sistem ekonomi, kalau memang yang itu makin makin apa ya, makin langka biasanya ataupun emang makin nggak banyak, kan biasanya kalau produktivitas itu makin makin turun gitunya. Karena memang nggak ada yang beli, jadi kan produktivitas juga makin turun dan itu makan harga-harga pun makin naik, terutama harga-harga sembako dan harga BBM saat itu naiknya lumayan banyak. Makanya itu tuntutannya. Lalu yang ketiga itu tuntutannya karena saat itu sudah banyak yang namanya KKN atau korupsi. Jadi pengen banget orang-orang tuh kok bisa sih sampai ada korupsi gitu di tengah adanya modal asing yang datang, itu tuh dimanfaatkan dan digunakan untuk korupsi, bukan untuk pembangunan dan sebagainya gitu. Nah, makanya di sini ada yang namanya tadi tuntutan tiga tuntutan itu. Nah, di sini itu bisa dibilang sebenarnya Soekarno itu seakan malu dengan adanya kan PM Jepangnya itu ini tadi emang niatnya untuk
saat itu kayak gitu. Sama juga di protes seperti Semanggi ataupun peristiwa Trisakti itu juga sama. Kalau Tanjung Priuk ini lebih ke peristiwa tanah kalau nggak salah. Tapi sekarang ujung-ujungnya karena peristiwa ini tuh masih berkembang sampai sekarang dan lebih mengarah ke HAM karena banyak orang-orang yang bisa dibilang ditangkap tapi nggak sampai sekarang nggak ada kejelasan kayak gitu loh. Jadi ini masih penuntutan HAM-nya masih banyak. Terus gestok itu berarti 1 Oktober yaitu kepanjangan dari 30 September masih G30S saat itu di sini masih kacau berarti situasi Indonesia. Kalau Petrus apa ya? Udah tahu kalau Petrus? Nggak hafal, soalnya bikin soalnya bukan teteh. Yang Petrus nggak tahu nih apa. Yang pasti kalau di 74 itu malari ya. Peristiwa 15 Januari dan itu mirip-mirip kayak Semanggi sama Trisakti dan yang kemarin mungkin kalian melihat demo-demo sebelum pandemi itu mirip juga kayak gitulah. Tapi lebih serem kayak gitu. Nah, versi lebih seremnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Sudah, Kak. Enggak, Nova enggak. Enggak, Kak. Silva enggak. Enggak, Kak. Biasanya Silva bangun nih. Sedang menyimak. Siap. Yang baru masuk siapa? Rizky ya? Gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak, Rizky enggak. Oke. Baru pada masuk nih. Oke, kita lanjut ke perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan diizinkan untuk mengibarkan bendera bintang kejora yang merupakan kebijakan politik dari Presiden Abdurrahman Wahid. ya Abdurrahman Wahid. Jadi kalian kan pasti tahu ya sebenarnya untuk Irian Jaya ataupun politik apa sih polemik dari Papua itu dari zaman penjajahan pun hingga sekarang masih terus berpolemik ya di sana. Tapi untuk kebijakan penggantian nama yang kayak gitu-gitu tuh ternyata diadakannya pada zaman Abdurrahman Wahid. Nah, pada sebelum-sebelumnya itu mereka itu memang tidak terfokus ke situ, tapi mereka lebih fokus ke bagaimana mereka itu atau Papua itu tidak bisa nggak bisa memisahkan diri dari Indonesia seperti itu. Mereka tuh di yang sebelumnya maupun sesudahnya itu lebih fokus ke situ, bukan penggantian akan nama ataupun akan hal-hal yang lainnya gitu. Lebih memang menginginkan kalau ya Irian Jaya itu emang bagian dari Indonesia seperti itu. Nah, oke. Tulisan ini adalah udah masuk dunia nih. Mesir. Iya, Mesir. Ini itu huruf hieroglif kalau kalian tahu. Bentuknya tuh ini hieroglif dan itu adanya di Mesir. Kalau Mesopotamia itu terkenal sama sistem sistem bangunannya sama Bukannya Mesopotamia juga ada cuneiform ya? apa? Sistem tulisan cuneiform. Iya ada, cuman yang paling terkenalnya dari sistem bangunannya kalau Mesopotamia gitu. Tapi kalau untuk yang ini nih, yang ada di gambar ini memang Mesir itu juga termasuk nih. Anissa sebutin juga itu termasuk peninggalannya. Kayak gitu. Kalau Babilonia sebenarnya masih dari Mesopotamia ini tuh nama lainnya lah bisa dibilang. Kalau Cina kan tembok Cina. Kalau Assyria nggak ada peradaban Assyria sebenarnya. Terus kalau ini Risalah Astronomi karya dari Ptolemaios ini dikenalnya tadi banyak yang milih ini. Geografia itu lebih ke geopolitik. Jadi geopolitik itu ya politik tentang wilayah-wilayah gitu. Jadi bukan astronomi gitu. Kalau
apa namanya teh, teledon itu lebih ke filsafat. Jadi yang pasnya ini. Kalau ini tuh filsafat, kalau ini tuh geopolitik. Jadi tadi banyak yang pilihnya ini kalau nggak salah. Nah, banyak yang terkecoh. Nah, banyak yang terkecoh itu di sini. Di sini kalau kalian teliti yang bukan merupakan organisasi regional. Bukan. Jadi kebanyakan pada milihnya itu organisasi regional gitu. Jawabannya itu OKI. Karena OKI itu didasari sama didasarkan sama agama, bukan sama regional. Sebenarnya Indonesia pun diajak gitu, cuman karena Indonesia bukan hanya mayoritas Islam tapi bukan negara Islam, makanya Indonesia hanya sebagai yang berperan sebagai peran pasif di OKI itu masuk ke OKI gitu, dan itu biasanya nggak ini sama wilayah. Sedangkan kalau Asia kan ya Asia Tenggara, NATO kan North American. Kalau ini juga Southeast Asian. Kalau ini kan dari apa tuh? Dari bantuan untuk Eropa Timur ya kalau nggak salah Fakta Warsawa tuh. Jadi emang ini kan kawasan semua, yang bukan kawasan adalah OKI. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau OKI itu apa sih, Kak? OKI itu organisasi Islam sebenarnya. Jadi organisasi komunitas Islam seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di OKI ataupun bisa dibilang bukan orang negara yang ada di OKI itu biasanya memang menyatu karena negara Islam, karena OKI itu didasari berdirinya OKI itu didasari karena peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa. Makanya di sini kebanyakan akhirnya membentuk OKI, dan itu tuh membantu negara-negara Islam dalam berbagai permasalahan. Tapi dalam perkembangannya untuk OKI ini nggak cuma masalah Palestina dan sebagainya, tapi masalah seperti ekonomi juga dimasuki, pendidikan, budaya,